Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang kehidupan kami, dan hari ini Tuhan berikan kepada kami hari yang baik, hari yang istimewa, hari yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu dan bawa kami untuk mengenal Engkau lebih lagi melalui firman kebenaran Tuhan yang memberkatkan kami semua. Karena itu berikan kepada kami hati yang terbuka kepada firman Tuhan, yang lemah lembut untuk diisi dengan firman Tuhan. Pakai anak-Mu yang berdosa dan terbatas dalam banyak hal ini untuk menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan, beritakan firman itu sebagaimana firman itu harus diberitakan, untuk membangun dan merobohkan, untuk mencabut dan menanam, supaya apa yang baik itu disampaikan dengan sebaik-baiknya, dan kematian kebangkitan Kristus diberitakan, dan kasih yang sempurna, kasih yang menebus, kasih karunia yang menyelamatkan kami itu boleh diberitakan sebagaimana seharusnya. Biarlah kami semua boleh menikmati firman Tuhan, dan dalam Kristus Tuhan kami menolak semua cara-cara si jahat yang berusaha membuat kami jauh dari firman Tuhan. Nama-Mu saja dipermuliakan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, Shalom. Nah, hari ini kita akan ajak ketemu berdiskusi merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pasti akan buat hidup kita akan menjadi berbeda. Nah, kita ajak ketemu baca Yohanes pasal yang ketiga, 1 sampai yang ke-6. Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Amin ya, amin. Demikian firman Tuhan. Nah, Nikodemus bilang kepada Tuhan Yesus, "Rabi." Nah, pertama, dia bilang Rabi, berarti dia mengakui Yesus itu bukan orang biasa-biasa. Yang kedua, yang lebih luar biasa, dia bilang begini, "Kami tahu bahwa Engkau datang dari Allah yang Maha Tinggi." Itu hal yang sangat luar biasa. Tidak saja dia mengaku Yesus ini Rabi, dia orang tua, dia bukan orang biasa-biasa, dia pemimpin. Dan Nikodemus ini seorang terpandang, orang yang lebih tua, seorang terpandang pemimpin bilang kepada Yesus, "Engkau Rabi dan Engkau datang dari Allah." Nah, apa respon Yesus? Begini, dia langsung merespon, "Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak akan melihat kerajaan Allah." Ketika, kalau kalian baca seterusnya ya, coba kalian lihat di ayat, coba perhatikan ini perbedaannya. Ayat 4 di Yohanes 3 ayat yang ketiga, itu Yesus bilang apa? Jika seorang tidak dilahirkan apa? Dilahirkan kembali. Oke ya, perhatikan ini bedanya. Dilahirkan kembali. Tapi jawaban Nikodemus di ayat 4 dibilang apa? Bagian terakhir. Bagaimana dia dilahirkan? Lagi, bukan kembali. Lagi dan kembali sama atau beda? Ya? Beda. Nah, dari sini ketahuan Nikodemus tidak mengerti apa yang Yesus omong. Makanya kalau kalian ikuti terus, maka Yesus akan bilang gini, "Kamu ini pengajar Israel, tapi kamu tidak mengerti hal ini. Lalu selama ini kamu omong apa?" Jadi Nikodemus, pemimpin Israel, pemimpin Yahudi, pemimpin orang Farisi, tidak mengerti perkara rohani. Ini jadi masalah. Ini masalah besar. Mereka bicara supaya orang ke surga, tapi mereka tidak tahu jalan ke surga. Itu berarti apa? Menyesatkan kau bukan? Menyesatkan. Nah, ini bagi ketong para pemimpin.
Ya beta, teman-teman semua, termasuk adik-adik mau belajar jadi pemimpin, belajar dulu, kita tahu kita mau kemana, tahu tujuan itu, supaya kita bisa mengajar orang jalan ke situ. Nah sekarang kita kasih tahu apa beda antara apa yang Yesus katakan dilahirkan kembali dengan Nikodemus punya tanggapan dilahirkan lagi. Yang Yesus katakan dilahirkan kembali, kata kembali itu artinya begini. Di dalam teks aslinya kata kembali itu artinya kembali ke sebelumnya. Kembali kemana? Kembali kepada rancangan Allah mengadakan manusia. Kembali ke situ. Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali kepada maunya Tuhan Allah terhadap hidupnya, dia tidak akan melihat kerajaan surga. Nikodemus tidak tahu kata kembali itu. Dia hanya tahu, mana mungkin saya sudah tua begini, saya masuk ke rahim mama. Yesus tidak bicara soal masuk kembali ke rahim mama. Nikodemus punya pemahaman sebodoh itu. Ya sama kita semua bodoh. Kita mengajarkan firman Tuhan, kita mengajarkan sesuatu, tapi kita tidak mengerti apa yang kita ajar. Berarti kita menyesatkan orang. Itu yang Yesus bilang, kalau kita menyesatkan seseorang anak kecil, baginya lebih baik apa? Ikat batu kilangan di leher dan buang ke laut. Karena itu, kita harus belajar lebih dulu. Belajar sungguh-sungguh. Nikodemus yang pintar, cerdas saja, tidak mengerti dan dia menyesatkan orang. Kan Yesus tanya, di ayat berapa tadi bilang, kamu pengajar Israel, tapi kamu tidak mengerti hal-hal rohani. Bahkan Yesus bilang gini, saya bicara dengan kamu tentang hal-hal duniawi saja, earthly thing, hal-hal yang ada di bumi ini kamu tidak mengerti. Bagaimana saya bicara dengan kamu tentang hal-hal kerajaan surga? Saya bicara dengan kamu tentang angin bertiup dari mana dia datang dan kemana dia pergi saja, kamu tidak tahu itu. Lalu bagaimana saya bicara tentang perkara-perkara rohani? Nah ini motivasi bagi kita semua yang memimpin anak-anak ini, bahkan diri kita sendiri, adik-adik pun belajar memimpin dirinya sendiri. Kabar baiknya begini, tidak peduli kita ini sepintar apa, umur berapapun, sehebat apapun, kita harus dilahirkan kembali. Kembali kemana? Bukan masuk ke rahim mama, tapi kembali kepada rancangan Allah sebelumnya ketika dia menjadikan manusia. Rancangan Allah sebelumnya ketika dia menjadikan manusia, dia bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia laki-laki dan perempuan untuk mereka berkuasa atas segala ciptaan. Nah pertanyaannya, siapa orang yang bisa berkuasa atas segala ciptaan? Tentunya orang yang dekat dengan pencipta. Demikian juga kita hanya bisa berkuasa atas segala ciptaan kalau kita dekat dengan pencipta itu. Nah kedekatan itu adalah dilahirkan kembali, dipulihkan roh kita. Nah, sekarang bagaimana peristiwa kelahiran kembali itu? Yesus mengajar Nikodemus, kelahiran kembali itu, Yesus memakai istilah kelahiran. Sekarang perhatikan baik-baik ya, dengar supaya kita bisa mengerti baik-baik. Yesus memakai istilah kelahiran, bukan diciptakan kembali. Tapi Yesus memakai istilah dilahirkan, berarti itu proses kelahiran. Kalau proses kelahiran itu terjadi karena apa? Karena ada Bapa dan Mama. Betul ya? Betul atau tidak? Semua manusia yang ada di bumi ini kejadiannya lewat 3 cara. Yang pertama adalah Allah menjadikan tanpa Bapa dan Mama. Yaitu siapa? Adam. Yang kedua, Allah menciptakan tanpa Bapa dan Mama tetapi pakai manusia yang sudah ada. Namanya Hawa. Dan yang ketiga, kebanyakan adalah melalui Bapa dan Mama. Hampir sama. Nah, ketika Yesus bicara tentang kelahiran kembali, dia pakai ilustrasi kelahiran, berarti ada Bapa dan Mama. Yang Yesus tekankan, dia bilang bukan karena keinginan seorang laki-laki atau seorang perempuan secara manusiawi, tetapi secara roh. Berarti kita punya orang tua rohani ketika kita dilahirkan kembali, yaitu Allah kita dilahirkan kembali. Nah sekarang yang paling penting begini, ini sebagai tanda cara bagaimana kita mengerti orang dilahirkan kembali. Sekarang kita tanya, kalau anak baru dilahirkan, bayi baru dilahirkan, dia paling peka terhadap apa? Ini yang sudah punya anak nih, atau yang pernah punya lihat ponakan, atau pernah orang melahirkan. Anak baru dilahirkan sampai di umur misalnya 1-2 tahun, dia paling peka terhadap apa? Dia sensitif terhadap apa? Artinya apa yang bisa membuat dia cepat merespon? Ya? Apa? Bapak? Ya? Haus, ya. Oke. Lalu cahaya, betul.
Mata tidak, cahaya juga ya. Telinga, dengar juga. Artinya begini, bayi yang baru dilahirkan itu dia sangat sensitif. Sesuatu rangsangan dari luar ketika kena dia sensitif sekali begitu. Artinya begini, dari mana kita tahu bahwa seseorang itu dilahirkan kembali? Kalau orang itu sensitif terhadap perjanjian surga, dia peka sekali. Contohnya, kalau ada acara lah, mau di TV, mau di YouTube, mau apapun juga, yang sangat menarik hati dia dulu, tapi ketika dia bertobat, dia kembali, lalu saat itu ada sesuatu yang mengajak dia untuk seperti kebiasaan yang lama, lalu ada ajakan untuk mendengarkan firman Tuhan, maka dia akan pilih yang mana? Ya, dengarkan firman Tuhan, karena dia sensitif terhadap hal-hal yang bersifat kerajaan surga. Dia sensitif terhadap dengar hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Dia sensitif melihat sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan yang memuliakan Tuhan. Itu dia punya sensitivitas. Nah, Yesus menggunakan istilah dilahirkan kembali menjadi bayi rohani. Berarti dia peka terhadap kerajaan surga. Adik-adik youth misalnya kalau ada ajakan ya pergi healing jalan-jalan. Tapi ada ajakan juga pas sekarang jam untuk pergi ke PPA, mau dengar ajaran, mau dengar firman Tuhan, mau dengar didikan yang baik. Nah, kita sensitif untuk ikut yang mana. Nah, sekarang ini kita duduk di sini, kita punya sensitivitas, tingkat sensitivitas terhadap rohani, hal rohani terhadap kerajaan surga itu seperti apa? Kalau tidak sensitif, hati-hati kita hanya kelihatan rohani. Perhatikan baik-baik ya. Nikodemus itu kurang apa? Sekarang bisa contohnya tanya ini, mau ya nononya jomblo-jomblo. Ada satu orang yang naksir kalian, dan dia itu pemimpin. Pemimpin bukan pemimpin biasa, bukan pemimpin pas RT RW, ini pemimpin yang mungkin pemimpin di gereja, hidup sudah sekian lama takut Tuhan. Mau bilang uang jangan dihitung lagi. Kira-kira mau ada dia atau tidak? Mungkin kalian bapak mama akan bilang, ya sudah, jangan tunggu lama-lama ya. Mungkin itu kelihatannya, tapi di hadapan Allah perhatikan baik-baik. Nikodemus yang setaraf Nikodemus itu dalam hitungan Tuhan tidak masuk surga. Kenapa? Lihat saya tidak mau masuk, bagaimana? Dia bilang, engkau tidak akan melihat kerajaan surga kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Ini pesan baik kita bahwa jangan tertipu di orang punya penampilan yang rohani, rohana, apa sampai roh apa lagi. Kalau kalian mau tahu seseorang punya kehidupan rohani seperti apa, bagi menurut beta ada dua cara. Yang pertama, tinggal dengan dia selama 1 bulan. Yang kedua, tanya kepada dia apa yang kamu lakukan ketika kamu punya waktu luang banyak. Karena kebanyakan orang jatuh dalam dosa ketika dia punya waktu luang banyak. Salah satu bukti Alkitab adalah Daud jatuh. Coba tadi saya bilang refleksi diri sendiri, coba apa yang kita lakukan ketika kita punya waktu luang, artinya tidak tahu bikin apa. Kebanyakan orang jatuh dalam dosa di saat dia tidak tahu bikin apa. Makanya orang bilang begini, biasanya orang bikin kejahatan di jalan karena mereka menganggur, tidak tahu bikin apa, waktu luang terlalu banyak. Jarang sekali kalau mau jujur ya, bahkan para pemimpin gereja pun, para pemimpin rohani pun jarang sekali ketemu dia punya waktu luang, dia akan belajar firman Tuhan, apalagi berdoa. Jarang. Biasanya kita baca firman Tuhan dan berdoa kalau kita sudah jadwalkan. Tapi kalau tidak jadwalkan, tiba-tiba kita punya waktu kosong yang makanya banyak orang bikin kejahatan, anak bikin kejahatan saat dia libur, tamat sekolah libur, tidak tahu bikin apa. Ya, bikin sembarang sesudah. Jadi tinggal dengan dia atau tanya dia, waktu luang lu bikin apa? Kenapa? Karena kehidupan yang tidak kelihatan itu yang membangun apa yang kelihatan. Bagi contoh, ini gedung ini sekian banyak lantai, megah sekali, dihantam seloja masih lolos, betul kan? Kenapa bisa begitu? Karena dia punya fondasi yang sangat kuat. Fondasi itu kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Jadi kau punya hidup ini ditopang oleh apa yang tidak kelihatan. Artinya, kalau kita tidak membangun dunia yang tidak kelihatan itu, maka kita akan hancur dengan apa yang kelihatan. Makanya Yesus punya khotbah di bukit dalam Matius 5-7. Khotbah di bukit Tuhan Yesus. Dia punya closing statement-nya, kata penutupnya ada di pasal 7 ayat 24-27. Itu closing statement Yesus. Dia bilang begini, kamu yang mendengarkan aku seperti satu orang yang membangun rumah di atas
batu karang, dan orang yang bangun rumah di atas pasir. Itu adalah pondasi. Pasir dan batu karang pondasi. Tapi kalau kamu bangun di atas pasir, itu artinya kamu hanya dengar, kamu tidak lakukan. Pondasi hidupmu hanya dengar, tidak lakukan, kamu hancur. Tapi orang yang bangun rumah dengan mendengar dan melakukan, itu pondasinya yang tidak kelihatan adalah batu karang, kamu akan kokoh. Dan perhatikan baik-baik, orang yang bangun rumah di atas pasir atau batu karang punya masalah sama, banjir, hujan, badai. Artinya gini, coba lihat orang yang rajin gereja, tidak rajin gereja, yang percaya Yesus, yang percaya dukun, yang pakai setan, yang pakai apapun juga, obat-obatan segala macam, punya masalah hidup sama. Coba tanya dia, kamu kesulitan uang? Yang rajin gereja kesulitan uang tidak? Sulit. Tanya yang itu, yang orang-orang yang tidak pernah ibadah, punya masalah uang tidak? Sama. Tanya yang tidak pernah percaya Yesus, punya masalah kesehatan? Iya. Tanya yang gereja, rajin gereja, punya masalah kesehatan? Lebih banyak lagi. Sama-sama dihantam masalah yang sama, tapi cara merespon masalah itulah membuktikan kita berbeda. Orang yang bangun rumah di atas pasir, yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, sekarang coba kasih contoh. Kalau kau lagi duduk di sini, nanti sementara habis deposit, habis kegiatan, lalu masuk ke kamar masing-masing, tiba-tiba ada telepon, wih bisa ini satu ini omong dukun nama jelek-jelek, marah apa tidak? Marah. Langsung reaktif marah, ya kan? Tapi orang yang bangun rumah di atas batu karang, ketika dia dengar itu, dia akan cari tahu dulu, verifikasi. Masa kok begitu? Pasti mendengar salah. Dia tidak langsung reaktif, karena dia mendengar dan dia melakukan. Nah, cara kita merespon membuktikan dunia dalam kita itu seperti apa, yang tidak kelihatan itu seperti apa. Kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, ya kita akan belajar cara Yesus merespon itu seperti apa. Beta pernah mengajar di satu tempat, anak kelas 5. Biasanya cerita ini beberapa tempat. Habis mengajar kurang lebih 5 menit, habis waktu kita tanya, mengerti kok tidak? Mereka bilang tidak mengerti. Beta hampir marah luar biasa. Tapi karena beta ingat cerita ini, beta pernah diajar tentang walking with God in the classroom, berjalan dengan Tuhan di dalam kelas. Beta balik badan dan menghadap ini papan tulis dan beta bilang, Tuhan Yesus, kalau sekarang engkau mengajar di sini dan hadapi anak-anak seperti ini, apa yang kau lakukan? Kita diam sebentar, atur pernapasan, lalu seperti ada inspirasi, kita dapat dan kita jelaskan. Nah, ketika kita menghadapi tekanan seperti itu, bayangkanlah, kalau Yesus yang hadapi tekanan ini, apa yang dilakukan? Kalau dia mendengar seperti ini, apa yang dia lakukan? What will you do? Tuhan, kalau Tuhan duduk-duduk, misalnya Tuhan pernah lapar, 40 hari tidak makan, lapar. Apa yang Tuhan lakukan? Beta sekarang pulang sekolah, pulang PPA, capek, lapar, tidak ada makanan. Kira-kira Tuhan bikin apa coba? Tuhan tolong kasih tahu beta. Belajar seperti itu, berefleksi, tanyakan pada Tuhan. Jadi cara kita lahir baru adalah itu pekerjaan Roh Kudus yang kita tidak tahu, tapi terbukti dari bagaimana kita merespon terhadap keadaan. Nah, kita lanjut yang berikut. Nah, tentang apa tugas dan panggilan kita kalau kita sudah dilahirkan kembali. Kita orang Kristen. Ada hal yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Yang pertama, kita harus tahu what we believe. Apa itu what we believe? Apa yang kita percaya? Oke? Kita harus tahu itu. Yang kedua, kita harus tahu why we believe what we believe. Mengapa kita percaya kepada apa yang kita percaya? Dan yang ketiga, tell others what we believe and why we believe. Ceritakan kepada orang lain apa yang kau percaya dan mengapa kau percaya itu. Itu panggilan kita sebagai orang Kristen. Jadi satu, kita harus tahu mengapa kita percaya. Sekarang bertanya, semua percaya Yesus? Siapa percaya? Lalu kita bertanya, kenapa percaya Yesus? Atau mungkin sebelum kenapa percaya Yesus, siapa Yesus itu? Mungkin kita cukup sulit menceritakan. Kenapa? Karena kita punya iman ini, sudah sampai tua pun iman kita adalah iman anak sekolah minggu. Apa iman anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu itu kebanyakan diajar untuk juara satu cerdas Alkitab. Dia akan hafal semua isi Alkitab. Dia tahu tentang biodata Yesus Kristus, tapi dia tidak tahu sekarang Yesus lagi buat apa. Kita hanya jago hafal ayat Alkitab. Nah, what we believe, apa yang kita percaya, siapa yang kita percaya, kita harus tahu. Harus kuat. Kenapa? Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Orang Kristen tidak pernah dipanggil untuk hidup bagi dirinya sendiri.
Menjadi Kristen berarti hidup juga bagi orang lain, bagi Tuhan melalui orang lain. Nah, yang kedua adalah why we believe what we believe. Mengapa kita percaya apa yang kita percaya? Kenapa kita percaya Tuhan Yesus? Kebanyakan dari kita kalau ditanya, kenapa lu percaya Yesus? Ya kan mama Kristen. Terus masih kecil bebol meter terus tarik-tarik beta tapi bapak sebagai ikut sah. Akhirnya menjadi orang Kristen. Sekarang bertanya, kenapa kita jadi Kristen? Mungkin ada orang juga menjawab begini, ya karena kita tinggal di lingkungan Kristen. Nah sekarang, kalau teman-teman ini, adik-adik ini tinggal di lingkungan non-Kristen, kamu agama apa? Kalau orang yang percaya berkata bahwa kita menjadi seperti di mana kita berada, maka kita akan bilang mungkin kita tidak jadi Kristen. Berarti kita menjadi Kristen karena pilihan kita dan karena keadaan. Apakah Alkitab mengajar seperti itu? Kalau beta percaya, tidak. Kenapa? Karena kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita telah dipilih Allah untuk jadi seperti apa dan percaya kepada Dia. Nah, mengapa kita percaya Yesus? Sekarang ada orang begini, kenapa lu percaya Yesus? Karena ketika beta lapar, beta berdoa, dia kasih beta makan. Ketika beta sakit, dia sembuhkan beta. Ketika beta mau ujian, beta sudah belajar, Tuhan tolong beta bisa belajar, tolong supaya nilai bagus. Nah, berarti dia dikira Tuhan Yesus itu joki, kerja tugas kasih dia supaya nilai bagus. Nah, kalau kita hanya percaya Yesus karena kita lapar dikasih makan, kita mau nilai bagus dia berikan, kita mau lulus, malas belajar tapi dia kasih lulus. Kalau kita hanya percaya karena itu, kita akan susah. Karena Tuhan memanggil kita untuk apa? Menderita bagi Dia. Dan panggilan yang penting adalah tell others what we believe and why we believe. Ceritakan kepada orang lain kenapa kita percaya Yesus. Ceritakan kepada mereka. Itulah kesaksian kita. Kalau kita di Gimit, Gimit itu kan dulu ada, sebelum sekarang panca tugas gereja, dulu namanya 3 tugas gereja, 3 tugas panggilan gereja. Yang pertama namanya apa? Koinonia, diakonia, dan marturia. Makanya orang Kristen itu tidak dipanggil untuk hidup egois sendiri-sendiri, tidak bisa. Dia dipanggil untuk berkoinonia, bersekutu. Di dalam persekutuan itu satu melayani yang lain, diakonia, dan memberi kesaksian tentang Kristus, marturia. Setelah kita sudah lahir baru di dalam Kristus, maka kita hanya bisa memberi kesaksian kepada orang lain kalau kita sudah bertobat. Kalau kita belum bertobat, tidak bisa kita kesaksian. Orang bilang kulo sama dia biasa aja. Pernah tidak? Mungkin ada punya kesaksian begini. Lihat di gereja orang sering menyanyi tuh, betul lah, vokal grup, paduan suara, solo, duet, betul ya? Betul kan? Nah, lalu ada yang bilang begini, lu menyanyi, lu suara bagus, tapi tahu kehidupan seperti apa? Lebih lu jangan menyanyi. Ada atau tidak seperti itu? Pasti ada ya. Yang kata-kata pasti punya pengalaman pribadi, kesaksian pribadi. Lu suara terlalu bagus, tapi lu hidup sama lu lagu lu punya lebih berhenti. Nah, jadi kita bersaksi kepada orang, hidup kita itu yang tadi dunia tidak kelihatan, pondasi kita itu mesti kuat. Pondasi itu bicara soal relasi kita dengan Allah kita. Itulah menjadi dorongan kuat bagi kita untuk hidup. Nah, sekarang apa itu pertobatan? Pertobatan itu bukan perubahan tingkah laku. Pertobatan itu bukan perubahan tingkah laku. Bukan dari tukang memaki menjadi tidak memaki, perokok jadi tidak merokok, pemabuk jadi tidak pemabuk. Bukan, itu bukan pertobatan. Itu perubahan perlakuan, perbuatan. Itu bukan pertobatan. Beta pernah ceritakan dulu, bisa ada satu anak yang tukang isap rokok, satu hari dia bisa 8-10 bungkus, tapi kemudian dalam 1 bulan dia tidak merokok sama sekali. Lalu ada pendeta yang lihat, pendeta bilang, wah, sepertinya lu sudah bertobat. Kita lihat 1 bulan lu tidak pernah merokok. Tapi teman tanya, kenapa lu tidak merokok lagi? Lalu ini pemuda bilang apa? Iya bapak, 1 bulan persis tidak merokok. Tapi bapak tahu kenapa tidak merokok? 1, karena dia tidak punya uang. Yang kedua, tidak ada kasih rokok. Maka dia tidak merokok. Apakah itu bertobat? Tidak. Jadi pertobatan itu bukan perubahan tingkah laku. Bukan. Pertobatan itu yang pertama, kalau kita lihat dari punya kata, bertobat itu dari metanoia. Metanoia itu artinya cara berpikir kita yang diubah. Pemikiran kita yang berubah, itu pertobatan. Pemikiran yang berubah terhadap apa? Yang pertama, terhadap nilai hidup kita. Perubahan yang pertama adalah nilai hidup kita, yang kedua tujuan hidup kita.
Kalau nilai hidup kita berubah, tujuan hidup kita berubah, pasti perbuatan kita akan mengikuti berubah. Sekarang kita contoh gini. Setelah ini misalnya beta ajak semua, mari kotong pergi ke Gunung Mutis. Ada pernah ke Gunung Mutis? Beta belum pernah pergi. Tapi ajak saya kotong bisa. Nanti kotong tersesat rame-rame. Nah, kotong pergi ke Gunung Mutis, maka apa yang akan kita siapkan? Coba. Kebanyakan pasti semua akan siap jaket yang tebal-tebal, betul ya? Beta yakin tidak ada yang akan siapkan bikini, karena dia akan mengkerut di sana. Lalu, dia bilang gini, itu sebentar ke Gunung Mutis, besok kita akan pergi ke pantai Kolbano, misalnya. Nah, katakan siapkan apa kalau ke pantai Kolbano? Apakah pakai siapkan jaket tebal-tebal? Tidak. Ya mungkin ada yang siapkan bikini, karena mau berenang. Nah, sekarang artinya begini, kalau kita tahu tujuan hidup kita, maka perbuatan kita akan mengikuti. Betul ya? Maka kita akan menyiapkan diri kita sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah, orang yang hidupnya sembarangan, itu pasti tujuannya tidak jelas. Kalau kita tahu tujuan hidup kita adalah menjadi kesaksian bagi banyak orang, memuliakan Kristus, maka segala hal yang berkaitan dengan memuliakan Kristus, kita akan peduli, akan sensitif terhadap hal itu. Sama juga ini, misalnya ada adik yang lagi sekolah misalnya, mau ujian, besok mau ujian. Ini hari kalau orang ajak jalan-jalan, mau ikut ke tidak? Sangat mungkin tidak ikut. Kenapa? Dia akan bilang apa? Besok ke ujian, dia mau belajar. Nah, dia tahu tujuannya kemana, maka akan perbuatannya mengikuti. Nah, orang yang tidak jelas tujuan hidup, itu dia sembarang saja. Kemana dia ikut, kemana dia ikut. Tidak jelas, karena tujuan tidak jelas. Yang kedua, nilai hidupnya. Nah, nilai hidup ini beta simpulkan dengan hal seperti ini. Impact lebih penting daripada income. Apa tuh impact? Hidup kita yang berdampak kepada orang lain lebih penting daripada apa yang kita dapatkan. Misalnya dalam hal ini uang. Beta contoh begini. Kalau misalnya ya, kalau kalian punya kesempatan mencuri uang, pas lagi butuh, entah mau butuh beli HP, butuh beli pakaian, butuh beli sepatu, beli apapun, kalian lagi sangat butuh, lalu uang tidak ada dan punya kesempatan mencuri uang, mau curi atau tidak? Bahkan begini, 1 minggu lagi kalian harus bayar biaya pendaftaran kuliah, lagi daftar nih kuliah, 1 minggu lagi harus bayar, tapi uang tidak ada. Kalau tidak bayar, berarti tidak bisa kuliah. Dan di hari ini, kamu punya kesempatan mencuri uang yang pas untuk bayar kuliah. Nah, mau mencuri atau tidak? Ya? Kalau orang yang bilang tidak mencuri, berarti dia tahu impact lebih penting daripada income. Dampak hidupnya kepada orang lain lebih penting daripada sesuatu uang yang diambil. Yang kedua, misalnya kalian mau pergi makan di Solaria atau di tempat lain yang misalnya habis makan baru bayar. Solaria kan bayar dulu baru makan, toh. Nah, pergi makan di tempat lain yang dekat sini, misalnya ini rumah makan Hadayan ini, ya, ikan bakar di situ, atau ke Sukarame, ikan bakar banyak. Habis makan, kalian bayar, lalu terima nota, jalan pulang sampai Tua Tuka, sampai di rumah, lihat kembali nota. Ternyata ada satu menu yang belum dibayar dan menu itu paling mahal, belum dibayar. Jadi kasir hitung lewat itu. Nah, pertanyaannya, mau kembali bayar atau tidak? Mungkin ada yang bilang begini, ini mujizat, anugerah Tuhan, mujizat. Nah, kalau yang ketawa dan tidak mau bayar, itu bagi dia income lebih penting daripada impact. Tapi coba kalian pergi kembali, lapor dari Tua Tuka kembali, lalu mungkin ketemu itu orang kasir, dia heran, tadi kau suruh bayar ya kakak, beta tinggal di Tua Tuka jauh, tapi setelah sampai di rumah, dia lihat ini nota, ini belum dibayar. Tolong cek betul kan belum dibayar, toh? Langsung dia cek ini, oh iya belum dibayar. Oke, kalau dia mau bayar, lalu ini kasir bilang, kakak kenapa bisa jujur begitu ya? Ini jarang nih, ini manusia langka, tolong simpan di museum. Ini
bicara, tapi kenapa kakak mau bayar? Langsung bisa kalian cerita. Betanya anak PPA di gereja. Di gereja ajar beta tentang impact hidup itu lebih penting daripada uang, income. Beta bayar sekarang. Lalu itu pas kasir itu orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Lalu itu kakak cerita PPA atau apa? Nah, kalian cerita menjadi kesempatan menginjili, lalu bilang ini. Ini kesaksian yang bagus. Beta mau bertobat. Beta mau terima Yesus. Gimana caranya? Nah, dari hal yang sederhana begitu, kalian akan berdampak kepada orang lain. Jadi impact lebih penting daripada income. Itu nilai hidup. Nah, nilai hidup yang berubah, tujuan hidup yang berubah akan mendorong perbuatan kita berubah. Ada satu desa itu 100% Kristen. Lalu orang tanya, kok bisa ini desa ini 100% Kristen? Bilang iya, tahun 60-an orang dikasih pilihan. Kalau tidak ada yang percaya Tuhan, itu akan dianggap komunis dan selesai saat itu. Lalu berkumpullah para pemimpin di desa itu. Mereka tanya, karena presiden begini maka harus punya agama. Lalu ditanya, ada yang tanya gini, agama mana yang izinkan makan daging babi? Cek ternyata yang mana yang izinkan makan daging babi? Kristen. Kalau itu jadi Kristen karena daging babi. 100% desa itu jadi Kristen karena daging babi. Jadi banyak orang disebut Kristen tapi tidak bertobat. Banyak orang ini rajin beribadah, rajin melakukan hal yang baik, tapi itu untuk apa? Bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk kita punya eksistensi diri. Untuk kita punya keberadaan diri, untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Berarti nilai hidup kita itu masih salah. Tujuan hidup kita masih salah. Bagian yang terakhir berbicara tentang berhala dalam diri kita. Apa itu berhala? Berhala itu sesuatu yang ada dalam diri kita yang mengambil posisi Tuhan di dalam hidup kita. Itu namanya berhala. Bahkan kebaikan kita pun ada orang yang misalnya begini ya. Ketika dia dipercayakan untuk buat satu kegiatan, ya contoh kegiatan baik di sini PPA atau di sekolah atau dimanapun, dia akan buat sebaik-baik mungkin, dia akan buat yang paling baik. Tapi tujuannya bukan memuliakan Tuhan. Tujuannya apa? Untuk dirinya sendiri. Jadi ketika orang tanya, kenapa lu buat sebaik itu? Nanti kalau gagal, beta malu. Berarti dia lakukan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk berhala di dalam dirinya. Untuk memuaskan dirinya sendiri. Kenapa lu rajin belajar? Ya supaya beta naik kelas. Kalau lu tidak naik kelas, kenapa? Beta malu. Jadi dia belajar bukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menjadi berkat bagi orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, mari ketong ini koreksi masing-masing. Apakah dalam diri ketong ini ada berhala atau tidak? Apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita lakukan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang berkaitan dengan kalian lagi katanya mau apa? Isi RMD, betul ya? RMD itu apa? Rencana masa depan. Nah, di dalam RMD itu ada kalian isi cita-cita, toh? Betul ya? Sekarang kalian setelah dengar yang saya sampaikan ini, coba kalian jujur dengan diri kalian sendiri. Cita-cita itu tujuannya untuk apa? Banyak anak PPA, beberapa anak PPA bertanya, atau tidak tanya tapi kesempatan lokasi testimoni. Misalnya, beta ingin jadi dokter, beta ingin lulus, beta ingin jadi apa nih, pegawai bank, apapun juga cita-cita itu. Bertanya, alasannya apa? Satu, untuk menyenangkan orang tua. Berarti menyenangkan orang tua itu tujuan tertinggi dalam hidupnya. Dan dia mengatakan itu adalah berhala. Walaupun itu baik, berhala itu kebanyakan dia bersembunyi di dalam kebaikan hati kita. Dia sembunyi di situ. Sesuatu yang terlihat baik, itu sangat baik, menyenangkan orang tua, baik atau tidak, sangat baik. Tapi itu bukan tujuan hidup kita. Ingat ya, ini kata kunci. Ciptaan tidak pernah punya tujuan. Yang punya tujuan adalah pencipta. Ini meja, ini kursi, ini HP, ini gelas tidak pernah punya tujuan atas hidup mereka. Tidak pernah. Orang yang buat ini yang punya tujuan. Mau taruh di mana? Meja ditaruh di sini kok, taruh di kakus kok, taruh di dapur kok, taruh di manapun. Itu penciptanya. Jadi kalau kita masih punya tujuan, syukur itu baik. Tapi ingat, tujuan kita ada di dalam tujuan Tuhan. Berarti ketika kalian mengisi RMD, kita mau sarankan, mau rekomendasi.
Boleh kalian tulis tujuan cita-cita di situ, silakan, karena memang kalian diminta untuk tulis, tapi doakan, Tuhan, beta ingin jadi dokter, tapi beta berdoa menjadi dokter ini ada dalam tujuan Tuhan. Kalau Tuhan tidak punya tujuan beta jadi dokter, silakan Tuhan mau tuntut beta jadi apa, beta ikut. Jadi bergumullah dengan Tuhan, doakan Tuhan beta mau jadi apa. Kalau kalian tidak sampai di situ, maka cita-citamu akan jadi berhala. Dan apa yang bersembunyi di balik keinginan baik kamu itu akan jadi berhala. Orang tuamu akan jadi berhala bagi kamu. Ada orang yang sejak kecil itu dia sering dibully karena dia keluarga yang broken home, berat akan habis-habisan. Dan bapak masuk keluar penjara, penjudi, berantakan dia pun keluarga. Karena sering dibully, akhirnya dia punya cita-cita gini, beta akan menjadi yang terbaik dari semua yang paling baik. Supaya apa? Beta tidak dibully lagi. Jadi keinginan, baik atau tidak? Baik. Yang dia ingin jadi terbaik itu bukan yang jahat-jahat, yang bagus-bagus, baik. Tapi itu menjadi berhala dalam dirinya. Akhirnya dia bertobat. Nah, sekarang kalian punya remaja ini kan cita-citanya banyak. Secara psikologis, biasanya usia seperti kalian ini punya cita-cita tuh 3-5. Bisa berubah. Nanti kalau kalian sudah masuk usia 20-an, itu baru kalian mulai mengerucut satu cita-cita yang ingin kalian kejar. Biasa begitu. Tapi koreksi, ingat ya, berhala itu dia sering bersembunyi di balik kebaikan hati kamu. Kalau itu bukan Tuhan, kalau kalian lakukan bukan untuk Tuhan, itu jadi berhala. Beta punya satu kesaksian pribadi. Ini jujur di hadapan kalian. Tuhan kasih beta talenta banyak, misalnya olahraga, musik dan lain-lain. Dan usia-usia seperti kalian ini kan biasanya punya idol-idol. Nah, usia beta dulu, sekarang senang olahraga, senang main bola, di kamar pasang poster main bola. Tapi suka musik, pasang itu apa tuh, pemusik-pemusik yang hebat-hebat. Tapi beta jujur, sampai hari ini, akhirnya itu poster beta turun di masa itu. Sampai hari ini, sejak dulu sampai hari ini, di dalam hati beta yang terdalam, tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang bisa menggantikan kekaguman beta kepada Tuhan Yesus. Tidak ada. Beta tidak tahu kenapa. Kalau bertanya kenapa, beta tidak tahu kenapa. Tapi tetap kagum kepada Yesus Kristus. Beta kagum kepada cara dia berbicara, pendekatan dia kepada orang, dan itu banyak beta terapkan di dalam pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Nah, itu harus menjadi ultimat tertinggi di dalam diri kita, dalam hati kita. Kekaguman kita kepada Kristus kita lakukan hanya untuk Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Mari jujur dengan diri kita. Kalau itu terjadi hanya untuk Tuhan, itu bisa jadi indikasi yang kuat bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Kita sensitif terhadap hal-hal yang bersifat kerajaan surga. Kita peka terhadap hal itu. Bahkan sensitivitas kalian itu bisa saja misalnya ada orang bercerita di situ. Lalu ada orang misalnya ada satu yang cerita-cerita tentang hal-hal yang lagi viral, dan di sebelah sana ada orang yang bercerita tentang firman Tuhan. Kamu duduk di sini, kamu dengar telinga kanan dengan ini, telinga kiri dengan ini. Tapi kalau kamu sensitif terhadap hal-hal kerajaan surga, kamu sudah dilahirkan kembali, perhatian kamu di atas 50% kamu akan dengar firman Tuhan. Kamu dengar ini mungkin hanya seperti angin yang sambil lalu. Karena hati kamu mendorong kamu untuk dengar itu. Itu berarti kamu sudah sensitif. Kalau kamu sensitif pada firman Tuhan, capek tidak capek, kamu pulang ke rumah, kamu akan baca kitab dan berdoa. Bakal lain dengan orang di rumah ataupun tidak, kamu tetap akan baca kitab dan berdoa. Itu kalau kamu sensitif. Tuhan segala-galanya dalam hidup.